guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channelnya aku Siska Maulani. Dan di video kali ini aku mau review atau compare antara brandnya Oppo dan juga Vivo, yaitu di seri Oppo A53 versus Vivo Y20 SG ya. Kira-kira mana yang lebih recommended menurut kalian? Nah, sebelum kita ke videonya, yuk buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku Siska Maulani. Dan buat kalian juga yang udah subscribe, yang selalu nontonin video aku, thank you so much ya guys. Semoga kalian sehat selalu, banyak rezeki, amin. Oke guys, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Video compare antara Oppo A53 versus Vivo Y20 SG ya. Kira-kira mana yang lebih unggul? Let's go. Oke nih ya, sebelum kita ke compare antara Oppo A53 dan juga Vivo Y20 SG, nah aku sekilas mau menyebutkan dulu untuk segi spesifikasi kedua brand handphone ini. Nah yang pertama ini ada Vivo Y20 SG, dimana ini produk terbaru dari brandnya Vivo ya. Nah untuk di tagline-nya sendiri, untuk di Vivo Y20 SG itu gaya berkelas dan performa puas. Wah, gaya berkelas berarti dia larinya ke desain, performa yang puas berarti dia larinya ke chipset mungkin ya. Oke, aku bakal bahas ya. Nah yang pertama ini ada di kapasitas RAM-nya dulu nih, karena penting banget saat kita beli handphone itu pilihan yang jadi pilihannya utama ya. Kita cari spesifikasi handphone adalah dari segi sektor RAM. Nah untuk kapasitas RAM di Vivo Y20 SG, dia dibekali dengan kapasitas RAM 4GB dan internal memori 128GB. Untuk prosesor ya, ini prosesornya gaming banget. Karena kenapa? Untuk Vivo Y20s dan ada ujungnya huruf G, mungkin ini lebih ke gaming prosesor. Karena untuk di prosesor ataupun chipset di Vivo Y20 SG dia dibekali dengan Helio G80. Nih buat gamers, kira-kira gimana enaknya bermain game menggunakan chipset Helio G80? Boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar di bawah ini. Lanjut, ini untuk kapasitas baterai di Vivo Y20 SG, dia dibekali dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Dan untuk pengecasan juga dia udah cepet banget ya, jadi nggak usah khawatir kayak baterai kapasitasnya besar itu pengecasannya lama. Nah udah nggak musim sih ya. Untuk di kapasitas baterai di Vivo Y20 SG, dia dikapasitasi baterai 5000 mAh dan juga pengecasan cepat ya, yaitu 18 watt fast charge. Nah untuk segi desain kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk desainnya ini keren banget karena mengusung trendy slim design ya. Selain daripada itu juga untuk segi kamera dia dibekali dengan triple kamera dan sudah ada kamera makro ya. Seperti yang kalian lihat ataupun seperti yang kita lihat di sini ya, untuk desain di Vivo Y20 SG dia dibekali dengan desain 2,5D dazzling colors ya. Nah untuk bodi lengkungan Vivo Y20 SG ini 2,5D ya, yang didesain sempurna, menghasilkan ponsel yang ringan ya, meskipun kapasitas baterai yang cukup besar dan ergonomis pas di tangan pas kita pegang ya untuk di Vivo Y20 SG. Untuk warna dia tersedia dua warna pilihan, ada Purist Blue dan juga Obsidian Black. Nah yang ada di hadapan aku ataupun di hadapan kita semua ini warnanya warna Purist Blue. Wow, keren ya guys. Nah selain daripada itu, untuk Vivo Y20 SG dia dibekali dengan Ultra Fast Side Fingerprint.
Mungkin yang beda di sini untuk sidik jarinya tidak terpasang di depan ataupun di belakang. Namun untuk di Vivo Y20 SG dia terpasang di samping dengan kecepatan 0,17 detik saja. Wah. Jadi buat kalian yang mungkin suka naruh rahasia nih di handphone tuh nggak usah khawatir kayak terbongkar gitu ya. Karena untuk sidik jarinya ini sangat akurat dan untuk membuka kuncinya juga sangat cepat ya, yaitu 0,17 detik aja. Untuk ukuran layar di Vivo Y20 SG dia dibekali dengan layar 6,51 inci Ultra All Screen Display dengan eye protection ya. Jadi untuk di layar Y20 SG ini mengusung desain Ultra All Screen berukuran 6,51 inci dengan aspek rasionya 20:9. Untuk resolusi layar di Vivo Y20 SG dia dibekali dengan HD Plus 1600 x 720 pixel. Wow, keren ya. Untuk kapasitas RAM udah tadi aku jelasin di awal ya, yaitu dengan kapasitas RAM 4 GB, internal memori 128 GB. Nah, untuk segi kamera dia dibekali dengan triple kamera ya, for your info buat kalian yang suka foto-foto. Nah, untuk kamera utama dia dibekali dengan 13 megapiksel untuk main kamera, dan super bokeh 2 megapiksel dan super makronya 2 megapiksel. Untuk fitur lain di Vivo Y20 SG ya, dia sudah ada multi turbo 3.0, ada ultra G mode-nya juga, ada Vantage OS versi 11, ada editor AI-nya juga. Pokoknya banyak banget fitur-fitur unggulan di Vivo Y20 SG. Nah, untuk harga ini kisaran 2,6 atau 2,7 ya, atau 2.700.000 rupiah. Ataupun kalian mungkin ada yang sedang menggunakan Vivo Y20 SG, boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar di bawah ini ya guys. Setelah kita tadi bahas untuk di Vivo Y20 SG, nah untuk kompetitor ya atau pesaingnya ini ada di Oppo A53. Kalian ada yang pernah pakai Oppo A53, boleh bantu aku untuk menjelaskan spesifikasinya di kolom komentar di bawah ini. Nah, yang ada di hadapan aku atau di hadapan kita semua, ini ada Oppo A53 ya. Untuk Oppo A53 sendiri itu ada dua pilihan warna, dimana untuk warnanya ya ini yang ada di hadapan aku fancy blue, dan juga ada electric black ya untuk warna di Oppo A53. Nah, untuk segi tinggi ya ini lumayan tinggi, yaitu di ukuran 163,9 mm. Untuk ketebalan di Oppo A53 sendiri ini 8,4 mm. Untuk penyimpanan ya, for your info, untuk di Oppo A53 dia ada dua pilihan, dimana ada yang RAM 4/64 GB di harga 2.500.000, dan ada yang kapasitas RAM 6 GB, internal memori 128 GB di harga 3.100.000 atau 3.200.000-an lah ya. Nah, untuk di Oppo A53 selain daripada itu ya, untuk ukuran layarnya sendiri dia dibekali dengan 6,5 inci dengan rasio layarnya 89,2%. Untuk resolusi layar di Oppo A53 dia dibekali dengan 1600 x 7200 ya. Untuk refresh rate-nya hingga 90 Hz. Nah, untuk kamera ya, untuk di Oppo A53 dia dibekali dengan kamera belakang. Yang pertama itu ada lensa makro beresolusi 2 megapiksel, dan ada kamera utama di resolusi 13 megapiksel, dan juga ada kamera bokeh di 2 megapiksel. Nah, untuk chipset di Oppo A53 sendiri ya,
Ini dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 460. Untuk kecepatan CPU-nya dia hingga 1,8 GHz. Untuk GPU-nya dia di Adreno 610 ya. Untuk kapasitas baterai di Oppo A53 dia dibekali dengan 5000 mAh dan mendukung pengisian 9 volt per 2 ampere. Wah, mantap ya. Dia sudah menggunakan chipsetnya juga udah Snapdragon 460. Gimana menurut kalian nih? Buat kalian yang suka main game itu nyaman nggak menggunakan Qualcomm Snapdragon 460? Nah, untuk sistem operasi ya, operating system di Oppo A53 dia berbasis Android versi 10 dan didukung dengan ColorOS 7.2. Selain daripada itu juga ya, untuk fitur-fitur lainnya tuh banyak banget di Oppo A53. Ada AI untuk kameranya, ada game mode-nya juga untuk kalian yang suka bermain game. Oke guys, itu dia untuk Oppo A53. Gimana menurut kalian? Untuk di Oppo A53 boleh di kolom komentar di bawah ini. Oke ya, setelah kita tadi bahas untuk kedua spesifikasi ini, yaitu Oppo A53 dan juga Vivo Y20 SG. Kira-kira apa sih perbedaan dari kedua brand handphone ini ya? Nah, yang pertama ini dari segi harganya dulu. Untuk harga di Vivo Y20 SG itu lebih tinggi, yaitu kisaran 2,7 ya. Sedangkan untuk Oppo A53 dia untuk yang kapasitas RAM 4/64 GB itu kisaran harga 2,5 jutaan aja ya. Nah, untuk perbandingannya ini dengan ukuran layar mungkin lebih besar Vivo Y20 SG. Namun untuk perbedaannya dia sangat tipis ya untuk ukuran layar. Namun untuk segi layar depan ini lebih besar Vivo Y20 SG ya, dimenangkan oleh Vivo Y20 SG berukuran 6,51 inci. Sedangkan untuk di Oppo A53 dia masih 6,5 inci. Tipis banget ya untuk ukuran layarnya. Namun yang berbeda di sini adalah segi tata letak kamera. Mungkin dia lebih bagus di Oppo A53 ya, karena mengusung layar punch-hole. Cuma menurut aku sih untuk tata letak kamera tergantung seleranya juga. Kadang orang ada juga yang mau tata letak yang kameranya tuh di tengah. Namun yang lebih kekinian dan terbaru dia mengusung layar punch-hole ya. Nah, untuk segi prosesor dia didukung dengan untuk di Vivo Y20 SG yaitu Helio G80 gaming prosesor. Sedangkan untuk Oppo A53 dia menggunakan Snapdragon 460. Menurut aku di chipset menang telak Vivo Y20 SG ya, karena menggunakan Helio G80 gaming prosesor. Karena untuk prosesornya dia terbaru sih menurut aku ya, untuk Helio G80. Nah, untuk kapasitas RAM dia sama-sama dibekali dengan RAM 4 GB. Namun yang berbeda di sini untuk internal memori dia lebih besar Vivo Y20 SG dengan internal memori 128 GB, sedangkan untuk Oppo A53 dia hanya internal 64 GB. Wajar aja sih ya menang Vivo 128 GB karena untuk harganya pun dia masih tinggi Vivo ya, beda sekitar 200 ribuan. Untuk kapasitas baterai kedua brand ini sama-sama dikapasitasi baterai 5000 mAh. Nah, untuk sektor kamera belakang untuk sektor kamera depan, sorry ya, ini menang Oppo A53 beresolusi 16 megapiksel. Kalau yang Vivo Y20 SG dia hanya 8 megapiksel ya untuk resolusi kamera depan. Namun untuk resolusi kamera belakang dia sama-sama di 13 megapiksel, sama-sama menggunakan lensa makronya 2 megapiksel dan juga bokehnya 2 megapiksel.
Nah, untuk segi sidik jari, untuk di Vivo Y20 SG, dia sidik jarinya di samping. Kalau di Oppo A5 III, dia sidik jarinya di belakang. Nah, itu untuk perbedaan dan juga persamaan di Vivo Y20 SG versus Oppo A5 III. Selain daripada itu juga, untuk segi pengecasan, untuk Oppo A5 III dia sudah menggunakan Type-C ya kalau nggak salah ya. Kalau Vivo Y20 SG dia menggunakan Type-B. Untuk segi desain sendiri, untuk Oppo A5 III dia mengusung desain 3D, sedangkan untuk Vivo Y20 SG dia mengusung desain 2,5D. Oke guys, itu dia perbandingan antara Vivo Y20 SG versus Oppo A5 III. Kira-kira nih, mana yang lebih recommended kalian milikin di tahun 2021? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Ataupun buat kalian yang mau meralat, aku ada salah menyebutkan spesifikasi, boleh juga diralat di kolom komentar di bawah ini. Kalian pilih yang mana? Boleh di kolom komentar di bawah ini ya guys. Jangan lupa share video ini dan klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku, Siska Maulani. Dan buat kalian yang udah subscribe, thank you so much. Semoga kalian selalu sehat, banyak rezeki, selalu bahagia juga ya. Pesan dari aku di masa pandemi seperti ini ya, jangan lupa buat kalian yang keluar rumah itu selalu menggunakan masker dan berjaga jarak minimal 1 meter. Buat kalian yang sudah beraktivitas itu jangan lupa selalu membersihkan diri, terutama cuci tangan ya guys. So thanks for watching and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.